Halo Bunda, video kali ini adalah bertemakan tentang Yuk Bebas dari Stunting. Tahukah Anda, Indonesia saat ini tengah berjuang untuk bisa terbebas dari stunting loh, di mana 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Ditunjukkan dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa presentasi stunting di Indonesia sebesar 30,8%. Jika situasi ini dibiarkan, Indonesia akan kehilangan satu generasi produktif. Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya, atau dengan kata lain umur sama namun beda tinggi. Bukan hanya berdampak pada fisik yang pendek, namun stunting juga berdampak pada kecerdasan anak dan imunitas anak. Tidak hanya itu, stunting juga berdampak di saat dewasa, yaitu meningkatkan resiko obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Jadi, mengapa stunting bisa terjadi? Stunting bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, rendahnya asupan gizi ibu saat kehamilan dan asupan gizi anak, pola asuh yang kurang tepat, serta kurangnya sanitasi dan higienitas. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, dan juga pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya dapat dicegah. Pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan dapat menjadi upaya pencegahan stunting. Mulai dari fase sejak kehamilan selama 9 bulan ditambah 2 tahun pertama setelah kelahiran, yang dimana 1000 HPK merupakan fase terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun, di mana otak anak berkembang sangat pesat serta sistem metabolisme dan kekebalan tubuh mulai dibentuk. Lalu, apa yang harus dilakukan orang tua agar dapat mengoptimalkan 1000 HPK? Yang pertama, pola asuh yang tepat, yaitu meliputi memberikan ASI eksklusif 0-6 bulan, memberikan empasi yang lengkap dan beragam mulai dari anak usia 6 bulan, yang kemudian dilanjutkan ASI hingga anak usia 2 tahun, melanjutkan imunisasi lengkap dan rutin memantau pertumbuhan anak. Tumpang gizi seimbang. Tumpang gizi seimbang adalah rancangan untuk memperbaiki prinsip lama 4 sehat 5 sempurna yang dianggap tidak lagi sesuai. Dengan prinsip, semakin tinggi bentuk tumpeng, maka semakin mengkerucut atau mengecil bagiannya, yang artinya jumlah konsumsinya lebih kecil atau dibatasi dibandingkan bagian bawahnya. Dan juga, semakin beragam, maka akan semakin baik pula loh dampaknya bagi kesehatan tubuh. Pada tumpang gizi seimbang mengharuskan setiap makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, kedua lauk pauk sebagai sumber protein hewani dan nabati, ketiga sayur dan buah terutama yang berwarna sebagai sumber vitamin dan mineral, serta yang keempat minyak atau margarin atau santan sebagai sumber lemak. Kementerian Kesehatan juga sudah mempromosikan isi piringku sebagai panduan makan sehat yang cukup sederhana yang dapat menjadi acuan sajian atau porsi sekali makan individu. Terlihat dari gambar ini, setiap kelompok umur tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan tentunya pembagian porsi makan pokok, lauk pauk, buah, sayur dalam satu piring sangat mudah dimengerti. Yang kedua ada perbaikan sanitasi dan higienitas yang meliputi cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Kapan sih harus cuci tangan pakai sabun? Ingat, 2 sebelum dan 3 sesudah. Sebelum menyiapkan makanan dan minuman, sebelum memegang bayi, sesudah buang air kecil dan besar, sesudah menceboki anak, dan juga sesudah menyentuh hewan atau benda kotor. Terlebih lagi kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk selalu mencuci tangan. Berikut 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kedua, gunakan sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. Ketiga, bersihkan bagian bawah kuku.
Keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Dan yang terakhir, perilaku hidup dan bersih. Seperti rutin membersihkan bagian rumah, mencuci alat makan dengan sabun dan air mengalir, memberantas jentik nyamuk, tersedia jamban, mengelola sampah dengan baik, dan juga tidak merokok. Jadi sudah rutin belum melaksanakan anjuran yang tadi disebutkan? Jika memang sudah rutin, itu baru orang tua yang keren. Yuk bebas dari stunting agar menciptakan generasi yang produktif.